Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luhputu Rizka Agustina, NIM 125180025. Di sini ingin mereview kembali TFT 3 dan 4 kemarin yang dibawakan oleh Kak Irfan Nur Hakim. Nah, kemarin itu topiknya adalah menjadi trainer yang baik itu seperti apa sih? Nah, ada 5 cara yang kita pelajari kemarin. Nah, di sini kita nggak akan menjelaskan semua secara detail, namun poin-poinnya. Nah, 5 sub ini akan dibahas secara detail pada slide berikutnya. Oke, yang pertama menciptakan suasana nyaman. Seorang trainer itu harus mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi para peserta. Itu baik suasananya ataupun perasaan dari trainee. Nah, itu bisa diawali dengan perkenalan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan begitu kita bisa mulai apa ya? Mendekatkan diri dengan pengenalan itu di sana. Nah, namun ada beberapa cara juga yang menciptakan suasana nyaman menurut Kak Irfan Nur Hakim sebagai berikut. Yang pertama, family of change. Jadi ada beberapa orang yang hanya bisa nyaman ketika dia digabungkan ke dalam kelompok-kelompok kecil dibandingkan satu kelas yang besar gitu. Jadi mungkin bisa di dalam beberapa uh, subtema acara itu bisa dijadikan seperti itu. Kemudian ada renungan pagi. Di sini berkumpul bersama untuk merenungkan suatu hal. Kayak misalnya dalam seminggu kemarin, apa sih hal-hal yang membuat kita grateful gitu, bersyukur pada Tuhan, atau hal positif apa yang udah kita lakukan kepada orang lain dan sebagainya. Kemudian doa bersama itu sudah jelas banget untuk mengawali dan mengakhiri dari suatu pertemuan ya biasanya mengawali dengan doa bersama gitu. Kemudian ada Hero of the Day. Jadi Hero of the Day ini adalah suatu apresiasi yang diberikan untuk trainee yang aktif uh, dalam sesi trainer saat itu. Gitu. Yang terakhir adalah pahlawan di balik layar. Nah, ini apresiasi yang diberikan untuk panitia yang bekerja di belakang layar gitu. Oke, kemudian menerapkan active learning. Nah, ada rumus. Nah, ini dia, rumus ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, dalam apa ya? Dalam memulai suatu trainer itu kita bisa awali dengan suatu aktivitas seperti misalnya games. Jadi kita menarik mereka melalui games untuk fokus ke gamesnya, kemudian nanti baru bisa dilanjutkan ke materi gitu. Pertama games, kemudian refleksi. Nah, refleksi di sini kita mencari apa ya? Merenungkan apa sih kesalahan kita di tahap aktivitas itu, kenapa bisa nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya pada tahap aktivitas itu kita menemukan suatu kasus. Nah, ternyata kasusnya ini nggak bisa diselesaikan nih, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di tahap refleksi inilah kita akan merenungkan apa sih yang buat hasilnya jadi kayak gitu. Nah, dari situ kemudian eh, pada tahap konsep kita akan belajar mengenai apa sih yang bisa kita ambil dari refleksi itu yang sejalan dengan konsep yang mau kita tanamkan pada trainee. Kemudian berlanjut ke aplikasinya gitu. Oke, yang terakhir, yang ketiga, berperan jadi trainer, bukan teacher. Nah, berikut ini adalah perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan ketika kita membandingkan guru biasa dengan trainer. Nah, poin pentingnya di sini adalah trainer itu akan di kelas itu akan berbicara dua arah, bukan cuma satu arah. Dua arah itu trainer tidak akan mendominasi kelas, melainkan dia akan memancing pesertanya untuk bisa aktif dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah,
Mengapa sih harus bertanya? Nah, yang pertama itu meningkatkan partisipasi peserta dan mengurangi dominasi fasilitator. Ini sudah jelas banget ya. Yang kedua itu mengurangi resistensi. Nah, benar banget ini. Jadi mereka membawa pesan itu datang dari ide mereka sendiri gitu. Jadi trainer itu kayak berusaha memunculkan pertanyaan yang jawabannya itu sudah dipancing dari awal. Jadi semuanya uh, seolah-olah datang dari ide mereka sendiri kayak gitu. Yang ketiga itu untuk mengonfirmasi sebuah pesan dan opini dari trainee. Oke, di sini ada contohnya. Dan ini kriteria pertanyaan yang biasa diajukan oleh trainee. Itu harus dibuat spesifik, menarget orang tertentu, buat pertanyaan yang menggiring, itu perlu banget dipelajari oleh trainer. Oke, yang terakhir mengelola dinamika kelompok. Nah, mengelola dinamika kelompok itu apa sih maksudnya? Nah, ada beberapa tema acara pasti yang bisa kita efektifkan dan efisiensikan ketika itu di apa ya, dijadikan kelompok-kelompok kecil. Kayak misalnya ketika kita mengisi worksheet itu nggak mungkin kan kita mengisi worksheet itu secara berkelompok gitu. Harusnya individual kan. Nah, ada juga yang beberapa aktivitas seperti games pasangan. Nah, itu nggak mungkin dilakukan individual kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa membuat kelas itu menjadi apa ya, menjadi lebih hidup dan suasananya itu lebih apa ya, lebih aktif aja gitu trainingnya tuh. Nah, um, selanjutnya mari kita pause dulu. Oke, selanjutnya adalah TFT yang keempat. Kemarin menjelaskan tentang 3 jurus baru agar training menjadi seru. Salah satunya adalah dengan mengemas materi training dalam bentuk sebuah cerita seperti yang dijelaskan Kak Irfan kemarin. Namun poin pentingnya adalah ada di sini. Nah, ini ilustrasinya seperti gelas. Beda gelas, beda isinya, beda fungsinya dan sebagainya. Nah, sama seperti dengan uh, training yang berbeda platform, beda cara pendekatannya. Terdapat media sinkronus dan asinkronus yang dipakai untuk training. Nah, bisa dilihat media untuk sinkronusnya apa saja dan asinkronnya apa aja. Yang kedua itu pengendalian dari konten. Nah, ini untuk training online itu tidak bisa disamakan dengan training offline. Jadi harus bisa di blend dengan learning aktivitas yang lainnya gitu, seperti mencatat, refleksi dan penugasan. Dan yang kedua itu, nah ini untuk yang yang kuotanya terbatas itu bisa menggunakan podcast atau infografis atau mungkin juga bisa menggunakan WhatsApp. Nah, ini belajar online itu tidak harus belajar dalam satu channel, tapi bisa channel yang lainnya seperti Kahoot, Google Classroom dan lain-lainnya gitu. Dan jangan lupa untuk mengoptimalkan Zoom karena sebenarnya Zoom itu mempunyai banyak uh, banyak icon-icon yang bisa digunakan untuk membuat training itu menjadi um, seru gitu. Oke. Yang terakhir, nah ini gamifikasi no jutsu. Jadi siapa sih yang gak suka game? Jadi
trainingnya itu bisa dibentuk ke dalam apa ya, suatu game gitu, atau gamenya bisa disisipkan dalam trainingnya itu. Nah, ada 8 elemen utama jurus dari gamifikasi ini. Yang pertama, ada tantangan untuk tujuan pembelajaran atau challenge. Ada level untuk memetakan ke jalur pembelajaran, tingkatan tingkatan dari kemampuan training itu. Kemudian ada instant feedback, itu membantu pelajar memahami di mana mereka berdiri. Kemudian ada skor untuk memberikan apa ya, kepuasan. Kemudian ada badge, ada leaderboard, competition, dan collaboration gitu. Nah, game juga harus mengandung 5 R. Rule, role, result, relation, and resource. Gitu. Baik, itu saja yang bisa dipaparkan dalam video kali ini. Terima kasih semuanya.